Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Husni Sintara Diah dengan NPM 2217031064 akan menjelaskan tentang penyelesaian turunan kedua dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde keempat. Sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat untuk mengikuti kuis 2 mata kuliah Sains Komputasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sumian Saidi SSI MSI. Baik, untuk penjelasan sintak dalam MATLAB, ini dibagi menjadi 6 section atau 6 bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu inisialisasi parameter, kemudian bagian kedua yaitu persiapan variabel dan vektor resolusi, kemudian bagian ketiga yaitu kondisi awal, bagian keempat adalah metode Runge-Kutta orde keempat untuk menyelesaikan suatu fungsi untuk mendapatkan turunan keduanya. Kemudian bagian kelima yaitu menampilkan hasil iterasi ke dalam bentuk tabel, dan bagian keenam atau bagian yang terakhir yaitu plot dari hasil yang telah didapatkan. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu bagian 1, inisialisasi parameter. Kita definisikan langkah pertama yaitu kita definisikan fungsinya. Dalam hal ini, saya mendefinisikannya sebagai Runge-Kutta orde 4. Kemudian CLC clear all ini adalah untuk membersihkan command window dan workspace dari fungsi-fungsi sebelumnya yang telah di-running. Kemudian masuk ke bagian yang pertama, yaitu inisialisasi parameter. Input-input yang perlu kita masukkan ke dalam sintak ini, yang pertama adalah A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, di mana A adalah batas bawah interval waktu dan B itu adalah batas atas interval waktu. Kemudian inputnya juga ada H, dengan H sebesar 0,1. H ini adalah langkah intervalnya. Kemudian Y0 sama dengan 1 sebagai nilai awal Y, dan DY0 sama dengan 0 sebagai nilai awal DY per DT atau nilai awal turunan pertama. Kemudian kita masukkan juga fungsinya, fungsi yang akan kita selesaikan. Dalam hal ini fungsi yang digunakan adalah sin T min 3Y plus DY. Kemudian kita tentukan jumlah langkah atau iterasi dengan rumus B min A per H. Dan kita tentukan juga T, di mana T ini adalah vektor waktu dari A hingga B dengan interval H. Kemudian, masuk ke bagian ketiga, masuk ke bagian kedua yaitu persiapan variabel dan vektor solusi. Dalam hal ini, Y sama dengan 0, 1 length T, begitu juga dengan DY, dan D kuadrat Y. Ini adalah ini fungsi Y, kemudian turunan pertama dari Y, kemudian turunan kedua dari Y. Kemudian masuk ke bagian ketiga yaitu kondisi awal, di mana Y1 sama dengan Y0, DY1 sama dengan DY0, D kuadrat Y1 sama dengan fungsi ketika T-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, dan DY sama dengan 1. Ini adalah untuk menghitung nilai awal untuk turunan kedua menggunakan fungsi F yang telah kita definisikan sebelumnya. Kemudian masuk ke bagian keempat yaitu metode Runge-Kutta orde keempat untuk turunan pertama dan kedua. Dalam hal ini kita masuk ke loopingnya menggunakan for I sama dengan 1 sampai N, di mana N tadi adalah jumlah iterasi yang kita tentukan dengan menggunakan rumus B min A per H. Dalam metode Runge-Kutta ini terdapat 4 langkah. Yang langkah pertama yaitu kita menentukan K1, di mana K1 DY atau turunan pertamanya yaitu D kuadrat YI, D2YI.
di mana K1 itu adalah untuk turunan pertamanya. Kemudian kita hitung juga turunan keduanya dengan menggunakan uh, fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya. Begitu juga dengan langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Namun di langkah kedua dan langkah ketiga itu ditambah dengan H/2 dikali dengan K1 turunan turunan kedua dari K1 yang telah kita cari tadi. Untuk turunan pertama dari K2 maupun untuk turunan kedua dari K2. Begitupun dengan langkah ketiga, untuk turunan pertama dari K3 itu kita tambah dengan H/2 dikali turunan kedua dari K2 yang telah kita dapat pada persamaan sebelumnya. Dan untuk turunan kedua K3 itu juga ditambah H/2 dikali dengan turunan turunan pertama maupun turunan kedua dari K2 yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, untuk langkah keempat sedikit berbeda, bukan ditambah H/2, namun ditambah H saja dikali dengan turunan kedua dari K3. Untuk turunan kedua dari K4 itu ditambah untuk TI-nya ditambah H, dan untuk YI-nya ditambah H dikali turunan pertama dari K3, dan untuk DYI-nya ditambah H dikali turunan kedua dari K3. Kemudian masuk ke bagian kelima. Sebelumnya kita update nilai Y, DY, dan 2DY. Nilai Y turunan pertama dan juga turunan keduanya. Di mana dengan menggunakan rumus YI plus 1 sama dengan YI plus H/6 dikali turunan pertama dari K1 ditambah 2 dikali turunan pertama dari K2 ditambah 2 dikali turunan pertama dari K3 ditambah turunan pertama dari K4. Kemudian untuk DYI plus 1 sama dengan DYI plus H/6 dikali turunan kedua dari K1 ditambah 2 kali turunan kedua K2 ditambah 2 kali turunan kedua K3 ditambah turunan kedua dari K4. Kemudian untuk turunan kedua, update turunan keduanya, D2Y I plus 1 sama dengan F, T I plus 1, YI plus 1, dan DYI plus 1. Ini adalah untuk menghitung turunan kedua yang baru. Kemudian kita N, kemudian masuk ke bagian kelima, yaitu menyimpan hasil penghitungan yang telah kita lakukan ini ke dalam bentuk tabel. Dengan menggunakan perintah hasil sama dengan tabel T, Y, DY, dan D2Y. Ini adalah hasil-hasil yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Untuk nama tabelnya adalah T, Y, DY per DT atau turunan pertama, dan D2Y per DT2 itu adalah untuk mendefinisikan turunan kedua. Kemudian kita gunakan perintah dis. Hasil perhitungan rumah kota orde keempat dalam bentuk tabel ini akan menjadi judul, dan dis hasil ini untuk menampilkan tabel hasil. Kemudian bagian keenamnya adalah memberikan plot hasil yang telah kita hitung dengan perintah figure plot TYG. Ini adalah untuk mendefinisikan warna, yaitu warna green dengan line width-nya 2. Ini adalah untuk plot nilai Y. Kemudian untuk turunan plot turunan pertamanya yaitu DY itu kita definisikan dengan warna biru dengan line width-nya masih sama yaitu 2. Kemudian untuk plot turunan kedua D2Y per DT kuadrat DT2 itu kita beri warna R, ini berarti berwarna merah. Kemudian X labelnya kita menambah
sumbu X-nya dengan T, kemudian Y labelnya dengan nilai, dan legendnya Y dy per dt, D2Y per dt2. Dengan judul plot kita adalah plot solusi Y, turunan pertama dan turunan kedua dari Rungakuta orde 4. Kemudian grade on, kemudian N. Baik, setelah ini akan saya coba running hasilnya. Seharusnya hasilnya akan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adalah output dari tabel hasil penghitungan rungu keempat dalam bentuk tabel. Seperti yang telah kita perintahkan sebelumnya untuk menampilkan hasil ke dalam bentuk tabel dengan judul hasil perhitungan rungu orde 4 dalam bentuk tabel. Maka output yang akan keluar adalah sebagai berikut dengan variabel-variabelnya yaitu T, T, Y, DY per DY DT, D2Y, DT2. Ini artinya ketika T-nya 0 dan Y-nya 1, maka turunannya adalah 0, turunan pertamanya. Dan turunan keduanya adalah minus 3. Kemudian ketika T-nya 0,1, Y-nya 0,68623, turunan pertamanya maka minus 0,26236, dan turunan keduanya minus 2,2212. Dan untuk plotnya, bisa kita lihat di sini. Ini untuk plot warna hijau adalah untuk plot Y, kemudian warna biru adalah untuk plot turunan pertama, dan warna merah ini adalah untuk plot turunan keduanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.